Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwar rahimul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang insyaallah diberkahi ini. Dan juga tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan juga orang yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang sebagaimana telah di-share, kita akan membahas tahsin surah Al-Fatihah dan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalamnya. Baik, kita mulai ya. Kita mulai. Namun sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aidil Al-Ahkab. Saya berasal dari Provinsi Jambi dan lahir juga di Provinsi Jambi. Namun saat ini saya tinggalnya di Bengkulu. Ya. Dan pekerjaan saat ini saya seorang pengajar di sebuah yayasan. Yayasan tersebut Yayasan Nurus Sunnah Al-Haq Asy-Syafi'i. Namun untuk saat ini juga saya tinggalnya di Bengkulu. Ya, baik. Kemudian pendidikan, khususnya pendidikan Al-Quran. Saya mengawali pendidikan Al-Quran ini alhamdulillah sejak kecil. Yakni guru pertama anak adalah ibu saya sendiri. Beliaulah yang mengajari saya pertama kali Al-Quran dan huruf-huruf hijaiyah. Namun untuk menghafal Al-Quran itu saya pertama kali semenjak di pondok pesantren Ubay bin Ka'ab Kota Jambi. Dan alhamdulillah berkat taufik dan pertolongannya saya berhasil menghafalkan Al-Quran secara seluruhnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kurang lebih selama 3 tahun. Kemudian setelah selesai di pondok tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk saya lagi menuntut ilmu. Yang tepatnya lumayan jauh, yakni di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tepatnya di kota Kendari. Alhamdulillah berkat taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saya berhasil mendapatkan 2 riwayat sanad, 2 riwayat Al-Quran
yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni riwayat Syu'bah dan Hafs an Asim. Untuk Hafs an Asim saya mendapatkannya dari dua orang guru. Yang pertama Syekh Hamadah hafizahullah taala. Beliau orang Mesir yang saat itu tinggal di kota Kendari. Ya. Dan alhamdulillah saya juga menyetorkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas kepada beliau bil ghaib dengan hafalan. Kemudian guru kami yang kedua, yakni Hafs yang kedua, itu dari Ustadz Ahmad Fitriawan hafizahullah ta'ala. Dan dengan beliau juga saya menyetorkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan hafalan. Untuk Syu'bah an Asim saya mendapatkannya dari Syekh Hamadah hafizahullah. Dan kemudian sampai saat ini saya masih menyetor hafalan Al-Quran masih, yakni dengan syekh kami yang berada di Mekah. Dan juga saya mempunyai beberapa sanad kitab dan mutun ilmiah seperti Matan Al-Jazari, Tuhfatul Atfal, Matan Syatibiyah dan lain-lain. Baik. Sekarang kita mulai. Yang insyaallah nanti akan dibahas urgensi Al-Fatihah, kemudian kesalahan-kesalahan yang akan disebutkan atau dibahas. Kemudian terakhir insyaallah kita akan praktek Al-Fatihah bersama-sama, ya, secara bersama-sama. Baik. Urgensi Al-Fatihah. Urgensi Al-Fatihah. Pentingnya Al-Fatihah. Ya. Seberapa pentingnya surah Al-Fatihah itu? Ya. Jawabannya sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ya. Karena selalu diulang. Dan surah Al-Fatihah ini juga termasuk dari salah satu rukun salat. Ya, seseorang itu tidak sah kalau tidak membaca surah Al-Fatihah ketika salat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak sah salat seseorang itu kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah dalam salatnya. Ya. Tidak sah salatnya. Baik itu dia tidak membaca surah Al-Fatihah, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya dia salat langsung pada surat-surat pendek, tidak tanpa membaca surah Al-Fatihah lagi, maka tidak sah salatnya. Maupun dia membaca surah Al-Fatihah, dia tetap membaca surah Al-Fatihah, namun ketika dia membaca surah Al-Fatihah itu terjadi banyak kesalahan. Ya, terjadi banyak kesalahan. Misalnya dalam membaca ada huruf-huruf yang diganti, misalnya. Ya, ha jadi ha dan segala macam. Atau ada harokat yang diubah, yang seharusnya fathah diubah jadi kasrah, atau bahkan ada kalimat yang ditambah-tambahi atau dikurangi. Maka jika seseorang melakukan hal tersebut, maka maknanya bisa berubah. Ya. Makna surah Al-Fatihah itu bisa berubah. Dan akhirnya yang kita baca
itu bukanlah surah Al-Fatihah. Ya. Karena maknanya sudah berubah. Ya, bukan lagi surah Al-Fatihah. Kesimpulannya, seseorang yang membaca surat Al-Fatihah, niatnya membaca surah Al-Fatihah, namun banyak kesalahan yang mengubah makna surah Al-Fatihah tersebut, maka sama saja seseorang itu bukan membaca surah Al-Fatihah. Dan sholat orang yang seperti ini tidak sah, ya. Karena salah dalam membaca surah Al-Fatihah. Karena itulah sangat penting kita mempelajari, ya, khususnya cara membaca surah Al-Fatihah. Ya. Karena akan mengakibatkan batalnya sholat kita. Seperti itu. Mudah-mudahan majelis kita pada pagi hari ini itu termasuk wasilah untuk menjauhkan kita dari kesalahan-kesalahan tersebut. Baik. Dapat dipahami Bapak-bapak, Ibu-ibu? Baik, kita lanjut. Kemudian kesalahan-kesalahan dalam membaca. Ya. Kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Entah itu surah Al-Fatihah maupun surat-surat yang lain. Ya. Kesalahan-kesalahan dalam membaca ini, membaca Al-Quran, ulama mengistilahkan dengan lahan. Ya. Lahan. Bukan lahan, ya, tapi lam, ha dan nun. Lahan. Dan lahan ini ulama membaginya lagi menjadi dua, yakni lahan jali atau kesalahan jari. Itu yang pertama. Yang kedua, lahan khafi atau kesalahan khafi. Ya. Apa tadi? Yang pertama, yang kedua? Oke, apa yang dimaksud dengan kesalahan jali? Dan apa yang dimaksud dengan kesalahan khafi tersebut? Yang pertama, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yakni lahan jali atau kesalahan jali. Lahan jali itu artinya kesalahan yang fatal atau jelas. Ya. Kesalahan yang jelas. Seperti itu. Dan konsekuensinya seseorang melakukan kesalahan jali ini bisa mengubah makna. Bisa mengubah makna suatu ayat. Seseorang itu termasuk atau terjatuh dalam kesalahan jali. Nah, di sini ada 4 poin. Ya. Di sini ada 4 poin yang membuat seseorang itu terjatuh dalam kesalahan jali. Yang pertama, mengubah huruf. Hurufnya diubah. Misalnya, yang sin menjadi shin, yang ha menjadi ha, berbeda. Ya. Maka ini termasuk kesalahan jali. Bisa mengubah makna. Ya. Baik.
Itu yang pertama. Yang kedua, yang termasuk kesalahan jali juga, menambah huruf. Hurufnya ditambah. Misalnya dalam sebuah ayat itu tidak terdapat huruf waw. Ya, tidak terdapat huruf waw. Tidak ada huruf wawnya. Namun ketika membacanya ditambahkan huruf waw, maka ini juga kesalahan jali. Ya. Ini juga kesalahan jali. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebalikan dari yang kedua. Yang ketiga ini kebalikan dari yang kedua, yakni mengurangi huruf. Kalau yang tadi menambah huruf, yang ketiga mengurangi huruf. Misalnya dalam sebuah ayat terdapat huruf wawnya, misalnya wa iza. Kemudian ketika dibaca hilang wawnya, iza, cuman iza. Maka ini kesalahan jali juga, ya. Dan mengubah makna. Jelas mengubah makna. Itu yang ketiga. Yang keempat. Yang terakhir. Ya, poin terakhir, mengubah harokat. Ya, mengubah harokat. Misalnya harokatnya fathah diubah jadi kasroh. Yang baris di atas diubah jadi barisnya di bawah. Kita baca. Misalnya A dibaca I. Atau kasroh diubah jadi dhammah. Yang dhammah diubah jadi fathah. Ini kesalahan jali. Ya. Atau lahan jali. Tidak boleh. Ya. Nah, apabila seseorang melakukan salah satunya saja, tidak perlu seluruhnya, salah satunya saja dari keempat poin ini, apalagi seluruhnya, maka itu sudah cukup menjadikan dia termasuk dari orang yang melakukan kesalahan jali tersebut. Dan apabila terjadi pada Al-Fatihah, dia sholat membaca Al-Fatihah dan salah, maka batal sholatnya. Ya. Batal sholatnya. Tidak boleh dia menjadi imam misalnya, karena akan membuat sholat orang yang di belakangnya salah. Ya. Karena itulah ya pentingnya kita terus belajar. Ya. Terus belajar agar kita terhindar dari kesalahan seperti ini. Itu yang pertama ya, kesalahan jali atau lahan jali. Yang kedua lahan khafi. Lahan khafi atau kesalahan khafi. Apa yang dimaksud dengan kesalahan khafi? Apa yang dimaksud dengan kesalahan khafi? Yakni kesalahan yang ringan, ya. Kesalahan yang ringan. Dan kesalahan ini itu tidak sampai mengubah makna suatu ayat, tidak sampai. Kalau kesalahan jali tadi mengubah makna suatu ayat Al-Qur'an, namun kesalahan khafi ini tidak sampai mengubah makna. Biasanya kesalahan khafi ini terjadi apabila kurangnya dalam penyebutan sifat huruf.
Seseorang dikatakan terjerumus dalam kesalahan khafi apabila kurang dalam penyebutan sifat huruf. Misal huruf yang qalqalah, yang mempunyai sifat qalqalah tidak diqalqalahkan. Misalnya qul huwallahu ahad. Ini kesalahan khafi. Atau bahkan sebaliknya. Huruf-huruf yang tidak mempunyai sifat qalqalah malah diqalqalahkan. Ya. Ini kesalahan khafi juga. Atau yang tidak mempunyai sifat gunnah digunnahkan. Atau sebaliknya, yang gunnah tidak digunnahkan. Dan lain-lain. Itu kesalahan khafi. Yakni kesalahan yang ringan. Namun bukan berarti ketika namanya lahan khafi atau kesalahan khafi ringan kesalahannya, kita boleh melakukannya. Tidak boleh. Tetap tidak boleh. Karena yang namanya bacaan, kalau masih ada lahannya, berarti bacaannya belum bertajwid. Jadi, bacaan lahan itu kebalikan dari bacaan yang bertajwid. Jadi tajwid itu lawannya lahan. Kalau bacaan seseorang itu ada lahannya, berarti bacaannya belum bertajwid. Kalau bacaan seseorang itu sudah dibilang bertajwid, maka berarti bacaannya sudah bebas dari lahan. Entah itu lahan jali maupun lahan khafi. Seperti itu. Maka seseorang yang masih terjerumus dalam kesalahan khafi ini, maka bacaannya belum bertajwid. Ya. Tidak boleh ya membaca Al-Quran tidak bertajwid, itu tidak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan dengan tajwid. Jadi memang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu diturunkan dengan tajwid. Maka kita pun membacanya harus bertajwid. Yakni bacaan yang terbebas dari lahan, seperti itu. Sebagaimana kata Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, beliau berkata, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Ya. Hukum mengamalkan atau membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah hatmun lazim. Ya. Wajib yang sangat wajib sekali. Wajib yang sangat wajib sekali itu mengamalkan tajwid. Hukum kita membaca Al-Quran dengan tajwid, bukan mempelajari teorinya, bukan, tapi membacanya. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah wajib. Seperti itu. Man lam yusahihil Qur'ana asimu. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, asimu, berdosa dia. Ya. Siapa yang membaca Al-Quran yang masih ada lahannya, berarti berdosa. Seperti itu. Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasalah. Dan seperti itu juga Al-Quran itu turun temurun sampai kepada kita dengan tajwid. Maka disinilah pentingnya sanad Al-Quran ya. Agar kita bisa membacanya dengan tajwid seperti itu. Maka dari itu, ya, walaupun namanya kesalahan khafi, dia tidak boleh diremehkan, ya. Bukan berarti boleh dilakukan. Karena Al-Quran diturunkan dengan tajwid. Wallahu a'lam bishawab.
Dapat dipahami Bapak-bapak, Ibu-ibu? Baik. Insyaallah dapat dipahami. Kemudian selanjutnya yang insyaallah praktek Al-Fatihah. Ya. Praktek Al-Fatihah. Yang mana praktek Al-Fatihah ini diawali dengan isti'adzah. Ya. Ta'awudz. Namun sebelum kita lanjut ke praktek Al-Fatihah, kita bahas terlebih dahulu mengenai isti'adzah atau ta'awudz. Ta'awudz. Kalau tidak tahu isti'adzah, nama lainnya ta'awudz. Kalau tidak tahu ta'awudz, bahasa kami dahulu, a'udzubillah. Ya. Itu ta'awudz namanya. Apa hukumnya? Apa hukum isti'adzah ini? Maksudnya adalah hukum membaca isti'adzah sebelum memulai membaca Al-Quran. Apa hukumnya? Di sini ada beberapa pendapat ulama. Ada beberapa pendapat ulama tentang hukum membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Yang pertama, sebagian ulama mengatakan wajib hukum membaca isti'adzah ini. Jadi, kalau seseorang yang mengambil pendapat ini, bukan dia yang berpendapat ya, tapi mengambil pendapat ulama tersebut, mengamalkan pendapat ulama tersebut, maka konsekuensinya kalau dia tidak membacanya, dia berdosa. Seperti itu. Maka wajib dia membacanya. Itu pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, hukumnya mustahab atau sunnah. Sunnah hukumnya membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Itu pendapat yang kedua. Jadi kalau seseorang memilih pendapat yang sunnah, maka dia bukan berarti tidak usahlah baca Al-Fatihah. Ya, tidak boleh ya seperti itu. Tetap dianjurkan dia baca isti'adzah ya. Tetap dianjurkan dia membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Seperti itu. Ini hukumnya bukan terkait pada Al-Fatihah saja, ya. Seluruh Al-Quran, ya. Entah itu surah Al-Fatihah maupun Al-Quran secara umum. Kalau saya sendiri itu condong kepada pendapat yang sunnah, mengamalkan pendapat yang sunnah, ya. Adapun rekan-rekan sekalian, ya, silakan memilih dua pendapat tersebut. Ketaib. Itu hukumnya. Sekarang sirahnya atau bentuknya, bentuk isti'adzah itu. Bentuk isti'adzah ini banyak sekali ya. Banyak sekali. Bahkan ada yang syadz juga. Ya. Ada yang qiraah syadz menggunakan ta'awudz tersebut. Namun kita pilih yang terkenal saja. Yang masyhur saja yang kita pilih. Maksud terkenal di sini adalah yang paling sering dipakai para qori atau ulama Al-Quran. Ya. Yang paling sering dipakai ulama Al-Quran itu ada dua ya. Ada dua. Yang selain dari dua ini banyak.
ya. Namun yang paling sering dipakai itu ada dua. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama. Ada lagi bentuk yang lain. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Itu a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim ya. Itu yang kedua. Yang lainnya sangat banyak. Ya. Yang lainnya sangat banyak. Namun itu yang terkenal saja. Silakan untuk memilih membaca ta'awudz tersebut, mungkin kita pilih ya sesuai kebutuhan kita. Kemudian selanjutnya barulah kita praktek Al-Fatihah itu. Namun sebelum itu ya, saya akan menjelaskan beberapa ketentuan saat pengucapan harokat atau penyempurnaan harokat yang sering disebutkan, diistilahkan oleh para ulama itmamul harokat, seperti itu, atau penyempurnaan harokat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ya, bukan Al-Fatihah saja, membaca Al-Quran, itu harus sempurna harokatnya. Yang fathah harus dibuka mulutnya. Dibuka ya. Seperti itu. Jangan sampai tidak dibuka. Ya. Karena bunyinya tidak jelas kalau tidak dibuka. Harus dibuka. Seperti itu. Kemudian ketika dia berharokat kasroh, maka rahangnya agak diturunkan sedikit. Misalnya harus diturunkan, direndahkan sedikit. Harus jelas bunyinya. Ya. Kemudian yang berharokat dhammah itu mulut kita atau bibir kita harus dimonyongkan. Seperti itu. Tidak boleh setengah-setengah. Ya. Kalau setengah-setengah pengucapannya, maka tidak jelas. Misalnya, a'udzubillahi minasy, tidak jelas. Ya, bunyinya tidak jelas. Tidak sempurna harokatnya. Namun bukan berarti juga berlebih-lebihan. Atau istilahnya takalluf. Berlebih-lebihan. Tidak boleh juga. Misalnya a'udzubillahi minasy, tidak boleh. Ya seperti itu. Mungkin ada sebagian yang membaca seperti itu, ya. Maka itu tidak boleh. Ya, baik. Karena itu kita harus pertengahan. Ya. Dalam membaca Al-Quran kita harus pertengahan. Tidak boleh berlebihan, namun juga tidak boleh meremehkan. Harus pertengahan. Baik. Kita mulai praktek. Buat saya minum dulu. Baik. Kita mulai dari isti'adzah. Mulai dari isti'adzah. Tata caranya adalah saya membaca terlebih dahulu. Saya membaca terlebih dahulu, kemudian setelah itu bapak-bapak, ibu-ibu membaca setelah saya membaca. Oke, kita praktekkan. Dan usahakan perhatikan bentuk mulut saya.
karena itu ada kaitannya dengan tajwid. Ya, ada kaitannya dengan tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi Baik. Sekarang saya koreksi. Lafaz ta'awudz ini itu dimulai dari huruf hamzah. Dimulai dari huruf hamzah. Huruf hamzah ini harus jelas, ya. Harus jelas. A seperti itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Harus jelas. Makhraj huruf hamzah ini di tenggorokan paling bawah. Di sini tenggorokan, nah, di paling bawah. Itu makhraj huruf hamzah. A seperti itu. Baik. Kemudian setelah huruf hamzah, a'u, ada huruf ain. Ada huruf ain yang dhammah. Huruf ain makhrajnya agak bergeser sedikit ke atas daripada hamzah. Kalau hamzah tadi makhrajnya tenggorokan bagian bawah. A. Kalau ain tenggorokan bagian tengah agak ke atas. A'u. A'u. Seperti itu. Baik. Jangan hati-hati ya. Hati-hati ketika mengucapkan huruf ain ini. Jangan sampai mengucapkan ain sama seperti hamzah. Misalkan kita ucap au. Salah. Au, salah. Tapi a'u. Au, seperti itu. Baik. Ketika kita mengucapkan ain seperti hamzah, maka ini kesalahan tadi. Ya, sebagaimana yang telah saya singgung tadi, poin kesalahan jari itu adalah ketika mengubah huruf. Itu yang pertama tadi. Ketika kita mengucapkan ain seperti hamzah, maka ini mengubah huruf. Tidak boleh. Haram dilakukan. Bukan au ya, tapi a'u. Au. Ya, seperti itu. Kemudian jangan sampai juga mengucapkan ain dari hidung. Ya, sebagaimana banyak terjadi. Misalnya seperti ini. A'u, a'u. Salah seperti itu. Ain makhrajnya bukan dari hidung. Jadi tidak boleh mengucapkan ain ke hidung. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. A'u, a'u, seperti itu. Tidak boleh. Jadi harus bebas dari suaranya ke hidung, harus bebas seperti ini. A'u, a'u. Jadi kalau kita ingin tahu ain kita masih ke hidung atau tidak, maka kita pencet saja hidung kita. A'u. Kalau tidak ada pengaruhnya ke hidung, maka berarti ain kita insya Allah sudah benar. Namun kalau masih ke hidung, maka kita harus belajar lagi. Karena belum tepat. Makhrajnya belum tepat. Bukan a'u, ya, tapi a'u. Ya. Namun jangan sampai pula seperti hamzah. Jangan sampai pula seperti hamzah. A'u memang tidak ke hidung, namun itu seperti hamzah. Tidak boleh seperti itu. Karena itulah kita harus belajar. Ya. Saya harap nanti setelah kita belajar ini, maka kita bersungguh-sungguh
cari guru tahsin, ya. Cari guru tahsin agar kita tahu bacaan yang tepat itu seperti apa. Ya, baik. A'udzu billahi. Kita lanjut lagi. Kemudian billah. Kita fokus pada billah di sana. Di sana ada lafzul jalalah atau lafaz Allah. Kalau tidak tahu lafzul jalalah adalah lafaz Allah. Ya. Lafaz Allah di sana tipis, ya, tipis. Tidak boleh kita tebalkan. Jangan baca seperti ini, misalkan. A'udzu billah itu tebal, tidak boleh. Ya, harus billah, tipis. Ya. Tidak boleh menebalkan, ya, karena sebelum lafzul jalalah ini berharokat kasrah. Kalau sebelum lafzul jalalah atau lafaz Allah ini ada huruf yang berharokat kasrah, maka dia harus tipis. Billah, tidak billah. Ya. Kecuali kalau sebelumnya fathah ataupun dhammah, barulah dia tebal. Allah, Rasulullah, baru tebal. Seperti itu. Kemudian a'udzu billahi. Kita fokus pada ha-nya lagi. Ha itu makhrajnya adalah di tenggorokan. Tenggorokan bagian bawah. Hi, ha, seperti itu. Ingat, tenggorokan bagian bawah, bukan dada. Ya. Ada sebagian orang mengucapkan ha, itu dari dada dikeluarkan, tidak boleh. Misalkan seperti ini, a'udzu billahi. Makhraj ha bukan dari dada, salah. Ya. Bukan ha, tapi ha, ya, dari tenggorokan bagian bawah. Ya. Tidak ada makhraj huruf yang dari dada, tidak ada. Paling bawah itu di sini, yakni tenggorokan bagian bawah. Ya, di situ makhraj hamzah dan ha. Ya. Tidak ada makhraj yang di bawah itu lagi. Ya. Ha itu sudah makhraj yang paling bawah, seperti itu. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy. Kita fokus lagi pada shin. Huruf shin di sana. Huruf shin di sana itu makhrajnya adalah tengah lidah yang mendekat pada langit-langit. Ya. Seperti itu. Ingat, ini huruf shin, bukan huruf sin. Berbeda. Jadi jangan sampai salah huruf. Berbeda itu. Shin dan sin itu berbeda. Sa dan sya itu berbeda. Misalkan kita ganti dengan sa. A'udzu billahi minas syaiton. Salah. Ya, salah seperti itu. Ini kesalahan jadi. Mengubah huruf. Minas syaiton. Apalagi sampai mengubahnya jadi shad. Misalnya, a'udzu billahi minas syaiton. Tidak boleh. Berbeda. Ya. Shin atau sya, sa, sa, so. Itu berbeda. Ya, berbeda. Maka dari itu kita harus jelas dalam pengucapannya. Ya, kelihatannya sama namun berbeda. Ya, berbeda. Baik. Kemudian mengucap huruf shin ini juga jangan sampai memonyongkan bibir. Ya. Tidak boleh mulut kita monyong. Misalkan a'udzu billahi minasy. Tidak boleh. Ya. Mulut kita tidak monyong ketika mengucapkan huruf shin, bukan sya, tapi sya, sya. Tidak monyong, sya, seperti itu. Namun kalau seandainya berkerut sedikit tidak masalah. Yang jadi masalah adalah berlebihan. Sya, seperti itu tidak boleh. Ya. Karena shin makhrajnya bukan bibir, tapi lisan. Jadi
Tidak ada kaitannya dengan bibir seperti itu. Baik. A'udzu billahi minasyaiton. Kemudian kita fokus lagi pada makhraj to. To, ya. To ini salah satu sifatnya adalah itbaq. Ya. Itbaq, yakni tebalnya itu tebal sekali. Tebal banget, gitu. Bukan sekedar bukan, tapi po seperti itu. Dan cara pengucapannya bukan memonyongkan bibir. Ya. Huruf-huruf tebal termasuk itu huruf to itu mengucapkannya tidak dengan memonyongkan bibir. Ya. Bukan to. Salah. Misalnya a'udzu billahi minasyaitonir. Salah. Tidak memonyongkan bibir dia. Tapi po, ya. Caranya adalah dengan mengangkat pangkal lidah kita dan menegangkan lidah sehingga bunyinya menjadi tebal. Syaipo, seperti itu. Kekoi. Dapat dipahami Bapak-bapak, Ibu-ibu? Oke, kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir. Sekarang kita fokus lagi pada huruf ra di sana. Huruf ra ini salah satu sifatnya itu ada yang namanya takrir, yakni bergetar. Jadi ketika kita mengucapkan huruf ra harus ada takrirnya. Harus ada getarannya. Ra, ya. Tidak boleh tidak ada getarannya. Misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salah. Ya. Harus ada getarannya. Nirra seperti itu. Namun bukan berarti ketika dia ada sifat takrir, ada sifat getaran, bukan berarti mengucapkannya berlebihan. Salah juga. Berlebihan salah, bermudah-mudahan juga salah. Berlebih-lebihan contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salah. Tidak boleh seperti itu. Nirrajim salah. Ya. Orang Arab tidak mengucapkan huruf ra dengan berlebih-lebihan getarannya. Getarannya itu halus. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir nirra itu sudah cukup. Tidak perlu nirra, tidak perlu. Ya. Oke, baik. Lanjut lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim di sini. Jimnya. Di situ ada waqaf yang sebelumnya mad. Waqaf yang sebelumnya mad itu dinamakan mad arid lisukun. Namanya mad arid lisukun. Jim, seperti itu. Itu namanya mad arid lisukun ya. Kemudian jangan sampai mengubah harokat, ya, menggoyangkan mat maksudnya. Jangan sampai menggoyangkan mat. Seperti ini contohnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak boleh. Ya. Seperti itu menggoyangkan mat. Jadi tidak boleh dilakukan. Jadi harus lurus. Jim. Tidak boleh. Jim. Tidak boleh. Tapi jim seperti itu. Ya boleh. Itu ta'awuz ya. Kita ulangi lagi satu kali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir
Taib, itu ta'awuz. Puan, saya minum dulu. Kemudian kita lanjut. yakni basmalah, ya. Lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum kita masuk ke basmalah, basmalah ini atau bismillahirrahmanirrahim ini dia ayat 1 Al-Fatihah atau tidak? Termasuk dari surah Al-Fatihah atau tidak? Kira-kira ada? Termasuk? Ada pendapat lain? Yang menjawab termasuk siapa? Coba angkat tangan. Oke, berarti sisanya mengatakan bahwa tidak termasuk seperti itu, atau bukan dari ayat yang pertama. Oke, baik. Basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ini di sana ada beberapa riwayat, ada beberapa versi. Bukan pendapat, ya. Bukan pendapat. Kalau pendapat berarti konsekuensinya di dalam pendapat itu ada yang salah, ada yang benar. Namun kalau riwayat itu betul-betul ada sumbernya, ya, ada sanadnya seperti itu. Jadi tidak boleh kita salahkan. Ada beberapa riwayat yang tidak memasukkan bismillah ke dalam surah Al-Fatihah. Di dalam riwayat tersebut, bismillah bukanlah ayat pertama. Ya, salah satunya riwayat Warsh an-Nafi'. Itu bukan ayat pertama. Ya. Apakah salah? Tidak boleh disalahkan. Ya, karena dia riwayat. Ada sanadnya. Seperti itu. Bukan pendapat. Tapi memang riwayat seperti itu. Itu riwayat Warsh. Sedangkan riwayat kita, ya, riwayat yang masyhur, ya, kita ini tahsinnya itu pakai riwayat yang biasa kita pakai. Riwayat yang kita pakai ini, yang biasa kita pakai, imam dalam mengaji dan segala macam, yang masyhur di Indonesia atau yang paling terkenal di Indonesia, itu namanya riwayat Hafs an Asim. Riwayat Hafs an Asim. Nah, dalam riwayat Hafs an Asim ini, itu basmalah atau bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat pertama. Karena itulah di mushaf-mushaf kita lihat sendiri, itu termasuk ayat pertama. Karena mushaf kita riwayatnya Hafs an Asim. Ya. Riwayatnya Hafs an Asim itu mushaf kita. Namun kalau riwayat yang lain, bismillah bukan termasuk surah Al-Fatihah. Namun karena kita belajarnya pakai Hafs, jadi kita katakan bahwa dalam riwayat Hafs, bismillah termasuk ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Ya. Ya, baik. Kita praktekkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita koreksi lagi. Bismi. Di sana ada ba. Ba jangan lupa, ya. Bibirnya dirapatkan. Kemudian sin. Sin sukun. Ya. Itu harus dialirkan kepada huruf berikutnya. Jadi ketika kita mengucapkannya harus sampai kepada huruf berikutnya setelah sin. Ada mim. Misalkan bismi. Jadi aliran huruf sin ini harus sampai kepada mim. Bismi. Tidak boleh terputus. Misalkan bismi, tidak boleh. Ya. Bismi seperti itu. Kemudian bismillah. Kita fokus pada lafaz Allah lagi atau lafzul jalalah. Lafzul jalalah di sana panjangnya 2 harokat. Ya. Panjangnya 2 harokat.
Tidak boleh lebih. Ya. Ada sebagian orang yang bacanya lebih dari 2 harokat. Misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berlebih. Tidak boleh. Ya. Harus 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Ya, baik. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa lafzul jalalah di sana itu tipis, ya. Jangan sampai billah, ya. Tapi billah, ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dengan huruf ra. Ya. Ra sudah saya jelaskan tadi, ya. Saya ingatkan sekali lagi bahwa ra mempunyai sifat takrir, ya, atau getaran. Jangan sampai berlebih-lebihan dalam mengucapkan takrirnya atau getarannya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Harus halus, getarannya itu halus. Namun bukan berarti meremehkan. Akhirnya tidak ada getarannya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, salah berarti. Kecuali orang itu mungkin cadel, maka dimaafkan. Ya, dimaafkan. Namun bukan berarti dia, saya kecadel. Tidak, dia harus berusaha juga. Dia harus berusaha terlebih dahulu. Kalau tidak bisa baru dimaafkan seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, di sana ada ha, ya, halicik. Bukan ha, ya, bukan yarrah, tapi yarrahman. Ya. Harus dialirkan juga sampai ketemu huruf berikutnya. Kemudian ma. Yarrahman. Ma di sana 2 harokat juga. Ya, panjangnya, maksudnya panjangnya itu 2 harokat. Yarrahman, seperti itu. Bagaimana takaran 2 harokat itu? Bagaimana takaran 2 harokat itu? Takaran 2 harokat itu guru, ya, talaki dengan guru yang jelas seperti itu. Sebenarnya tidak ada takaran yang pasti. Namun takarannya adalah guru seperti itu. Maka dari itu, ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setelah ini kita berusaha untuk mencari guru tahsin, ya, agar kita tahu bacaan kita ini sudah tepat atau tidak, seperti itu. Dan itu juga merupakan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya, baik. Jangan sampai ma tadi yang mengucapkan lebih dari 2 harokat, seperti 3 harokat. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh seperti itu. Walaupun kedengarannya indah, ya. Namun kaidahnya salah, ya. Karena marnya berlebihan. Ya, qayyid. Bismillahirrahmanirrahim. Him, kita fokus pada himnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sana ada waqaf yang sebelumnya mad. Waqaf yang sebelumnya mad itu dinamakan mad arid li sukun, ya. Mad arid li sukun. Mad arid li sukun ini boleh kita panjangkan dengan beberapa pilihan, ya. Bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat.